Suasana lobi Yamamoto Corp, gedung pencakar langit paling elit di SCBD, mendadak hening mencekam. Puluhan karyawan berjas rapi menahan napas. Di tengah ruangan yang megah itu, Bu Ratna, manajer HRD yang dikenal dengan julukan Ratu Tega, berdiri dengan wajah merah padam karena marah. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda dengan penampilan yang sangat kontras. Baju koko putih yang agak kusam, sarung hitam sederhana, dan, yang paling parah, memakai peci miriing serta sandal jepit yang sudah tipis. "Kamu pikir kantor saya ini tempat minta sumbangan?" teriak Ratna, suaranya menggema memantul di dinding kaca. Tangannya mencengkeram sebuah dokumen tebal berhuruf kanji. "Kamu mau lamar kerja jadi staf admin di sini? Kamu pikir kamu punya otak?" Ratna melempar dokumen itu ke lantai, tepat di depan kaki pemuda itu. Brak! "Ambil!" perintah Ratna angkuh. "Itu laporan tahunan dari kantor pusat Tokyo. Kalau kamu bisa baca satu paragraf saja, ingat, satu paragraf saja, detik ini juga saya terima kamu kerja, dan saya akan cium kaki kamu di depan semua orang." Andi, staf HRD yang berdiri di samping Ratna, tertawa mengejek sambil membetulkan dasi mahalnya. "Halah Bu, anak pesantren kayak gini paling cuma bisa baca menu warteg, mana ngerti bahasa dewa." Pemuda itu, Faiz, perlahan membungkuk. Tangannya yang biasa memegang cangkul dan kitab kuning itu memungut kertas tersebut. Ia meniup debu yang menempel, lalu menatap Ratna dengan sorot mata yang tenang. Terlalu tenang untuk seorang pelamar kerja yang sedang dipermalukan di depan umum. Bibirnya mulai bergerak, dan saat suara baritonnya keluar, melafalkan kalimat Jepang dengan aksen Kyoto yang sangat halus dan sempurna, tawa Andi lenyap seketika, dan mata Ratna membelalak lebar, seolah melihat hantu di siang bolong. Kembali ke 2 jam sebelumnya. Pagi itu matahari Jakarta belum terlalu menyengat, tapi keringat dingin sudah membasahi punggung Faiz. Ia berdiri di depan gerbang otomatis gedung Yamamoto Corp, merasa seperti semut di hadapan gajah. Faiz, 23 tahun, menarik napas panjang. Tangannya meraba saku baju kokonya. Di sana ada sebuah benda keras dan dingin yang selalu memberinya kekuatan. Sebuah pena tua berkarat dengan ukiran huruf kanji yang sudah pudar. Pena pemberian almarhum Kiai Abdullah, gurunya di pesantren Al-Ikhlas. "Faiz, dunia ini keras, tapi sekeras-kerasnya batu akan lubang oleh tetesan air yang konsisten. Bawa pena ini sebagai pengingat bahwa ilmu itu tidak mengenal tempat." Terngiang kembali pesan sang kiai. "Woi, Mas, minggir!" teriakan seorang satpam membuyarkan lamunannya. "Jangan bengong di depan pintu. Ini jalan khusus VIP. Kurir paket lewat belakang." Faiz tersenyum kecut. Ia sudah biasa dianggap kurir atau tukang minta sumbangan karena pakaiannya. "Maaf Pak, saya ada panggilan interview. Saya Faiz." Satpam itu melirik dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. "Interview? Yakin gak salah gedung? Yamamoto Corp itu perusahaan Jepang nomor 1, bukan yayasan yatim piatu. Ya sudah, titip KTP. Jangan pegang-pegang kaca lift, nanti berminyak." Faiz mengangguk sopan, menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia harus sabar. Utang pengobatan ibu di kampung sudah tidak bisa ditunda lagi. Rentenir sudah mengancam akan menyita satu-satunya sawah peninggalan bapak. Kerja di sini adalah satu-satunya harapan. Lantai 15, ruang HRD. Dingin Aceh serasa menusuk tulang. Di balik meja besar dari kaca tempered, duduklah Bu Ratna. Wanita 35 tahun dengan wajah cantik tapi judes, memakai blazer merah menyala dan jam tangan Rolex emas. Ratna sedang sibuk scroll Instagram saat Faiz masuk. Ia bahkan tidak menoleh. "Duduk," perintahnya singkat. Faiz duduk di tepi kursi kulit yang terlalu empuk baginya. Ratna akhirnya meletakkan HP-nya, mengambil map kuning kumal milik Faiz dengan ujung 2 jari, seolah benda itu membawa penyakit menular. Ia membukanya, hening sejenak, lalu
Ratna tertawa keras, sangat tidak sopan. Ini lelucon pagi hari ya? Kamu Faiz, lulusan pesantren Salafiyah Al-Ikhlas. Pengalaman kerja, marbot masjid dan guru ngaji. Ratna melempar kembali map itu ke meja, hingga tergelincir dan jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Fotokopi ijazah Faiz yang agak buram terinjak ujung sepatu hak tinggi Ratna. Mas santri, ukap Ratna sambil mencondongkan tubuhnya, tatapannya penuh cibiran. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Ini perusahaan multinasional. Kita urus ekspor-impor mobil mewah ke Jepang dan Eropa. Karyawan di sini minimal lulusan satu universitas ternama, lancar Inggris, penampilan menarik. Ratna melirik baju Faiz. Bukan lulusan pondok yang cuma bisa baca doa, makan sama pakai sarung. Kamu pikir kita butuh orang buat meruqyah mobil? Dada Faiz terasa sesak. Tangannya di bawah meja meremas erat pena tua di sakunya hingga kukunya memutih. Pena itu seperti memancarkan panas, mengingatkannya untuk tidak meledak. Maaf Bu, suara Faiz bergetar namun tetap santun. Saya memang tidak punya gelar sarjana, tapi saya pekerja keras. Saya cepat belajar dan saya mengerti banyak hal tentang budaya Jepang dari guru saya dulu. Halah, budaya Jepang apa? Paling nonton Naruto kan? Potong Ratna sinis. Dengar ya, saya nggak punya waktu buat drama. Orang miskin ingin sukses. Kelas kamu itu jauh di bawah standar kami. Bahkan jadi office boy pun saya pikir-pikir dulu. Karena sepatu kamu aja udah bikin sakit mata saya. Ratna berdiri, memberi isyarat pengusiran. Keluar dan bawa sampah-sampah kertas ini. Faiz terdiam. Ia menatap Ratna lama. Bukan dengan marah, tapi dengan tatapan kasihan. Perlahan ia berjongkok, memunguti kertas-kertasnya yang berserakan di lantai. Ia membersihkan jejak sepatu Ratna di fotokopi ijazahnya dengan lengan bajunya. Saat berdiri kembali, Faiz tersenyum tipis. Terima kasih waktunya Bu Ratna. Ibu benar, sepatu saya memang murah, tapi sepatu ini selalu membawa saya ke tempat yang halal. Semoga sepatu mahal ibu tidak membawa ibu ke tempat yang salah hari ini. Kurang ajar, berani ceramahin saya? Teriak Ratna. Sapam, usir gembel ini. Faiz membalikan badan dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Meski hatinya hancur, ia tidak ingin terlihat lemah. Namun, takdir punya cara kerja yang aneh. Baru saja Faiz melangkah keluar dari ruangan itu, kepanikan luar biasa melanda lorong kantor. Telepon berdering gila-gilaan. Orang-orang berlari ke sana kemari. Wajah mereka pucat pasi seperti melihat mayat. Gawat Bu, gawat! Seorang staf berlari menghampiri Ratna yang masih emosi. Apa sih? Jangan teriak-teriak, bentak Ratna. Itu, rombongan Mr. Kenji dari Tokyo. Mereka sudah sampai di lobi bawah 2 jam lebih awal. Dan mereka datang tanpa penerjemah. Wajah Ratna yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi putih seperti kertas. Mr. Kenji adalah pemilik saham terbesar. Orang yang bisa memecat siapa saja dengan jentikan jari. Dan yang lebih parah, Mr. Kenji dikenal sangat membenci ketidakdisiplinan dan kesalahan komunikasi. Di ujung lorong dekat lift, Faiz yang hendak pulang mendengar semuanya. Ia berhenti sejenak. Tangannya kembali menyentuh pena tua di sakunya. Dari kesedihan mendalam menuju kepanikan total. Di bawah terik matahari Jakarta yang kejam, Faiz duduk termenung di bangku taman beton, tepat di seberang gedung Yamamoto Corp yang megah. Gedung itu menjulang tinggi seperti raksasa besi, menertatakan nasibnya yang kecil. Tangannya yang kasar memegang HP Android murah yang layarnya sudah retak 1000. Ada satu panggilan masuk. Nama kontak itu membuat hati Faiz hancur berkeping-keping. Ibu. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Le. Gimana wawancaranya? Lancar. Suara ibu terdengar lemah, disertai batu kering di ujung telepon. Suara itu penuh harapan. Faiz menyit giginya, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Ia memaksa bibirnya tersenyum,
meski air mata menetes di pipinya. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, lancar kok, orang kota ramah-ramah. Bohong. Kebohongan yang paling menyakitkan. Ibu jangan khawatir ya, obat bapak pasti Faiz tebus minggu ini. Ibu istirahat saja. Syukurlah nak. Tadi orangnya juragan tanah datang lagi. Nagih utang. Katanya kalau bulan ini tidak lunas, rumah kita mau disegel. Hati Faiz seperti diperas. Iya Bu, Faiz usahakan. Faiz kerja keras di sini. Sambungan terputus karena pulsa habis. Faiz menunduk dalam-dalam, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa gagal. Ia merasa tidak berguna. Di sakunya, pena tua pemberian Kiai seolah ikut mendingin. Sementara itu, di dalam gedung Yamamoto Corp, situasi sudah seperti neraka. Lantai 20, ruang rapat eksekutif. Suasana mencekam, lebih mencekam dari kuburan. Di ujung meja panjang yang mengilap, duduklah Mr. Kenji Yamamoto. Pria Jepang berusia 60 tahun itu tidak berbicara. Ia hanya mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja kayu jati. Tok, tok, tok. Setiap ketukan seperti hitung mundur bom waktu. Di sebelahnya, berdiri dua asisten pribadinya yang membawa katana, pedang, hiasan, simbol kehormatan keluarga. Wajah mereka datar namun menakutkan. Pak Heru, Direktur Utama Cabang Indonesia, sudah menghabiskan 2 sapu tangan untuk mengelap keringat dingin di dahinya yang botak. Mana penerjemahnya? Bisik Pak Heru kepada Ratna dengan suara serak yang hampir pecah. Gigi Pak Heru bergemeratak. Kenapa si Lisa belum muncul? Ratna, SIHRD sombong tadi, kini tampak seperti ayam yang kehilangan induknya. Wajahnya pucat pasi. Bedak tebalnya tidak bisa menutupi ketakutannya. Maaf, Pak, bisik Ratna gemetar. Lisa jebak macet total di tol dalam kota. Ada truk terguling. Dia baru bisa sampai 2 jam lagi. 2 jam? Mata Pak Heru membelalak. Kamu gila? Lihat orang tua itu. Dia sudah mau meledak. Tiba-tiba, Mr. Kenji berdiri. Kursi mahal itu berderit keras. Ia menatap sekeliling ruangan dengan tatapan meremehkan. Lalu ia berbicara. Suaranya keras, tegas, dan dalam bahasa Jepang yang sangat cepat. Anata tachi wa shigoto o namete iru no ka? Konna busahou na taiguu wa hajimete da. Yamamoto ke no kao ni doro o nuru ki ka? Hening. Mati kutu. Tidak ada satupun di ruangan itu yang paham. Para manajer saling pandang dengan wajah bodoh. Ratna hanya bisa menunduk, berharap lantai membelah dan menelannya hidup-hidup. Mr. Kenji melihat ketidakpahaman itu. Wajahnya semakin memerah karena terhina. Ia mengambil berkas kontrak senilai 50 miliar rupiah di atas meja, lalu membantingnya keras sekali. Brak! Ia berteriak lagi. Kali ini lebih keras. Tangannya menunjuk pintu keluar. Pak Heru panik setengah mati. Ia tahu arti gestur itu. Batal. Kita pulang. Ratna! Teriak Pak Heru histeris. Hilang sudah wibawanya sebagai bos. Cari siapa saja. Siapa saja di gedung ini yang bisa bahasa Jepang. OB, security, tukang parkir, siapa saja. Bawa ke sini sekarang, atau kita semua dipecat hari ini juga. Ratna berlari keluar ruangan dengan sepatu hap tingginya yang hampir patah. Ia berlari seperti orang gila menuju lift. Air matanya mulai menggenang karena panik. Karirnya di ujung tanduk. Lift terbuka di lantai dasar. Ratna berhamburan keluar menuju resepsionis. Siapa? Ada yang bisa bahasa Jepang nggak di sini? Teriaknya pada satpam dan resepsionis yang kaget. Satpam yang tadi mengusir Faiz menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak ada, Bu. Karyawan yang bisa Jepang. Cuma Bu Lisa. Ratna jatuh terduduk di lantai lobi. Habis sudah. Tamat riwayatnya. Tapi tiba-tiba satpam itu menyipitkan mata melihat keluar pintu kaca. Ia melihat sosok pemuda berpeci yang sedang duduk di bangku taman seberang jalan.
Pemuda yang tadi pagi sempat ia lihat membaca buku tebal bertuliskan huruf cacing sebelum masuk lobi. Bu, satpam itu menunjuk ragu-ragu. Tadi si santri gila yang ibu usir itu. Saya lihat dia baca buku kamus Jepang pas nunggu di pos. Kepala Ratna mendongak cepat. Matanya membelalak. Dia masih di sana? Kandang macan. Satpam, kejar dia! Jangan sampai lolos! Teriak Ratna histeris. Suaranya melengking seperti sirene ambulans. Ia menunjuk-nunjuk ke arah jalan raya dari balik pintu kaca lobi. Pak Ujang, satpam bertubuh gempal itu, langsung lari terbirit-birit keluar. Napasnya Senin Kamis. Ia menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan. Hampir ditabrak Gojek yang sedang ngebut. Di seberang jalan, Faiz baru saja berdiri dari bangku taman. Ia sedang membersihkan debu di celana bahannya yang sudah mulai brudul. Niatnya sudah bulat. Ia akan pulang ke kampung, meminta maaf pada ibu karena gagal menjadi orang sukses di Jakarta. Mas Sentri, woi, tunggu! Teriak Pak Ujang sambil melambai-lambaikan tongkat tentungannya. Faiz menoleh kaget, jantungnya seperti mau copot. Pikiran buruk langsung menghantui kepalanya. Apakah ia dituduh mencuri? Apakah karena ia tadi duduk terlalu lama di lobi? Ampun Pak, saya nggak ngapa-ngapain, kata Faiz mundur selangkah saat Pak Ujang menyambar lengannya dengan kasar. Saya cuma duduk. Udah nggak usah banyak omong, ikut saya. Nyawa kita semua ada di tangan kamu. Pak Ujang menyeret Faiz seperti menangkap maling ayam. Tapi Pak, saya... Diam, pokoknya lari. Faiz dipaksa berlari menyeberang jalan. Masuk kembali ke lobi gedung mewah yang tadi mengusirnya. Orang-orang di lobi menatap dengan heran. Seorang satpam menyeret seorang santri kumal masuk ke lift khusus direksi. Di depan pintu lift, Ratna sudah menunggu dengan wajah yang sulit dijelaskan. Campuran antara jijik, marah, tapi juga sangat membutuhkan. Keringat dingin membuat make up mahalnya sedikit luntur di bagian dahi. Kamu! Ratna menunjuk muka Faiz tepat di depan hidungnya. Benar, kamu bisa bahasa Jepang. Faiz masih ngos-ngosan. Saya pernah belajar sedikit dari kiai saya, Bu. Tapi sedikit atau banyak, gak peduli. Pokoknya kamu harus bisa. Ratna menarik lengan baju koko Faiz, memaksanya masuk ke dalam lift VI yang dindingnya dilapisi emas dan kaca. Pintu lift menutup. Mereka bertiga terkurung di dalam kotak mewah itu yang bergerak naik dengan kecepatan tinggi. Faiz melihat pantulan dirinya di cermin lift. Ia terlihat sangat kecil dan menyedihkan di samping Ratna yang berpenampilan glamor. Dengar ya, Mas Santri, desis Ratna, matanya melotot tajam. Di atas sana ada bos besar dari Jepang. Dia lagi ngamuk. Kalau kamu bisa bikin dia diam, saya kasih kamu pesangon buat pulang kampung naik pesawat. Tapi kalau kamu bikin malu saya... Ratna menggantung kalimatnya. Tapi arti tatapannya sangat jelas. Saya habisi kamu. Saya harus ngapain, Bu? Tanya Faiz polos. Terjemahkan, apalagi? Jangan sampai kita kehilangan kontrak ini. Ting! Lift terbuka di lantai 20. Suara teriakan dalam bahasa Jepang sudah terdengar sampai ke lorong. Suara itu penuh amarah dan kecewaan. Kaki Faiz gemetar. Ia hanyalah anak desa. Ia tidak pernah masuk ke ruangan sebagus ini. Apalagi bertemu dengan orang asing yang sedang marah. Saat mereka berjalan cepat menuju pintu ruang rapat, Ratna tiba-tiba berhenti mendadak. Ia menatap penampilan Faiz dengan frustrasi. Aduh! Peci kamu miring, baju kamu kusut. Ratna dengan kasar membetulkan kerah baju Faiz. Tangannya yang berkuku panjang tiba-tiba menyentuh saku dada Faiz. Matanya tertuju pada ujung pena tua yang menyumbul keluar. Pena hitam dengan cat yang mengelupas. Sangat kontras dengan kemewahan kantor ini. Ini apa sih? Udah dibilang buang. Ratna mencoba menarik pena itu keluar untuk dibuang ke tempat sampah terdekat. Barang rongsokan gini bikin malu aja. Dengan refleks cepat, tangan Faiz menangkap pergelangan tangan Ratna. Cengkramannya lembut tapi kuat. Untuk kedua kalinya,
Ratna merasakan getaran aneh dari pemuda ini. "Maaf, Bu," ucap Faiz tegas. Matanya menatap lurus ke mata Ratna. Tidak ada rasa takut di sana. "Jangan sentuh ini. Ini amanah guru saya. Harga diri saya ada di sini, bukan di baju mahal atau sepatu mengilap." Ratna terhenyak. Ia menarik tangannya kembali dengan kesal. "Dasar keras kepala, terserah. Kalau gagal, jangan harap keluar dari sini hidup-hidup." Ratna membuka pintu ruang rapat dengan kasar. Brak. Semua mata di dalam ruangan itu langsung tertuju pada mereka. Pemandangan di dalam sangat mengerikan. Pak Heru, sang direktur, sudah berdiri dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Para manajer lain menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat kepala. Di ujung meja, Mr. Kenji berdiri tegak dengan muka merah padam. Tangannya terkepal di atas meja. Ia baru saja menyelesaikan sebuah kalimat panjang dalam bahasa Jepang yang sangat cepat dan rumit. Melihat Ratna masuk membawa seorang pemuda berpeci dan bersandal jepit, wajah Mr. Kenji semakin gelap. Ia merasa dipermainkan. "Doko no uma no Honeda? Siapa orang gak jelas ini?" teriak Mr. Kenji menggelegar. Pak Heru menatap Ratna dengan tatapan membunuh. "Ratna, siapa ini? Saya minta penerjemah. Kenapa kamu bawa tukang urut?" Ratna gemetar hebat. Ia mendorong punggung Faiz ke depan. Ini, dia bisa, Pak. Dia katanya bisa Jepang." Mr. Kenji menatap Faiz dengan tatapan merendahkan. Dari ujung peci kuma hingga sandal jepit swallow yang sudah tipis, hinaan terpampang jelas di wajahnya. Suasana hening mencekam. Jarum jam dinding terdengar seperti palu hakim. Tik-tok, tik-tok. Mr. Kenji kemudian mengucapkan satu kalimat ujian. Kalimat kiasan kuno yang jarang diketahui orang Jepang modern sekalipun, apalagi orang asing. "Sarumoki kara uchiru tadashi. Bushi wa kuwa ne do takayouji." Monyet pun bisa jatuh dari pohon, tapi seorang samurai tetap menggunakan tusuk gigi meski perutnya lapar. Artinya, orang boleh gagal, tapi harga diri tidak boleh digadaikan karena kemiskinan. Kenji menantang Faiz dengan tatapannya. "Wakaruka, Kozo? Paham gak, bocah?" Semua orang menahan napas. Ratna memejamkan mata, siap menerima pemecatan. Pak Heru sudah lemas, tapi kemudian Faiz tidak langsung menjawab. Ia melakukan sesuatu yang membuat mata Mr. Kenji sedikit melebar. Faiz meletakkan kedua tangannya di samping paha. Badannya membungkuk sempurna 45 derajat. Sebuah ojigi, hormat, yang sangat dalam dan khidmat, seperti seorang murid kepada guru besar. Gerakannya halus, tidak kaku seperti orang yang baru belajar. Lalu ia mengangkat wajahnya. Matanya bersinar tenang, bibirnya bergerak. Keheningan yang mengubah nasib. Dari pengusiran menjadi panggung hormat. Faiz mengangkat kepalanya perlahan setelah membungkuk dalam. Sorot matanya teduh, kontras sekali dengan kilatan amarah di mata Mr. Kenji. Ruangan rapat itu begitu senyap hingga suara Aceh terdengar seperti pesawat jet. Pak Heru menahan napas. Jantungnya sudah pasrah menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan ini akan hancur dalam hitungan detik. Ratna menutup mata, tak sanggup melihat bencana yang akan dibuat oleh si santri kumal. Lalu, suara itu keluar. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris yang patah-patah, tapi bahasa Jepang tingkat tinggi, keigo. Dengan intonasi yang begitu halus, seperti air yang mengalir di sungai pegunungan Kyoto. "Kenji-sama, ome ni kakarete koe desu. Bushi no hokori wa likai shite imasu ga, Nihon no kotowaza ni mo arimasu. Jigoku no sada mo kane, shidai to wa iimasu ga, koko de wa adapu koso ga subete desu." Tuan Kenji, sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Saya paham kebanggaan seorang samurai. Tapi pepatah Jepang bilang, uang mengatur neraka. Namun di sini, adab adalah segalanya. Mata Mr. Kenji membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka. Ia seperti baru saja ditampar oleh hantu leluhurnya sendiri. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan pakaian seperti tukang sapu jalanan, memakai sandal jepit tipis, bisa berbicara dengan aksen bangsawan seperti itu? Omae, dareda? Kau, siapa? Tanya Kenji. Suaranya kini bergetar, bukan karena marah, tapi karena takjub. Faiz tersenyum tipis. Saya hanya seorang santri, Tuan. Murid dari seorang guru di kampung yang mencintai budaya Anda. Percakapan itu berlanjut. Faiz dengan cepat mengambil alih kendali. Ia menerjemahkan dokumen kontrak yang tadi dibanting Kenji, menjelaskan poin-poin yang membuat salah paham. Ternyata, ada kesalahan ketik dari pihak Indonesia yang membuat artinya menjadi kasar. Faiz memperbaikinya langsung dengan lisan, menggunakan kata-kata yang sangat sopan yang bahkan jarang dipakai oleh orang Jepang zaman sekarang. Suasana mencekam berubah menjadi hangat. Mr. Kenji yang tadi merah padam kini mengangguk-angguk kagum. Ia bahkan tertuju pada Faiz sepenuhnya, mengabaikan Pak Heru dan para direksi lainnya yang hanya bisa melongo seperti patung cenggo. Ratna membuka matanya pelan-pelan. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Si gembel itu sedang berbincang akrab dengan investor paling ditakuti di Asia Pasifik. Gila, bisik Ratna. Dia beneran bisa. Melihat situasi sudah aman dan Mr. Kenji sudah tersenyum, sifat asli Ratna kembali muncul. Ia tidak mau kehilangan momen untuk mencari muka. Ini kesempatan emas untuk mengklaim kredit. Dengan percaya diri, Ratna maju ke depan, memotong pembicaraan mereka. Ia tersenyum lebar, memamerkan gigi putih hasil veneer mahalnya. Mr. Kenji, yes, this is my stuff. Ratna berbicara dengan bahasa Inggris yang dipaksakan. I find him. Saya yang temukan dia untuk Anda. He is very good ya. Ratna mencoba menepuk bahu Faiz, berpura-pura akrab seolah mereka adalah sahabat lama. Tuh kan, saya bilang juga apa. Faiz ini aset saya, Pak Heru. Wajah Mr. Kenji berubah drastis. Senyumnya hilang seketika. Ia menatap tangan Ratna yang menyentuh bahu Faiz dengan tatapan jijik. Bagi orang Jepang sekelas dia, memotong pembicaraan adalah dosa besar. Apalagi dilakukan dengan gaya sok akrab yang tidak sopan. Urusai, kono onna wa dareda. Berisik, siapa perempuan ini? Bentak Kenji keras sekali. Ratna terlonjak kaget. Ia mundur 2 langkah, wajahnya pucat lagi. Ia menatap Faiz bingung. Dia bilang apa, Faiz? Dia muji saya kan? Faiz menatap Ratna dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Inilah saatnya. Karma itu tidak perlu menunggu lama. Bukan, Bu, jawab Faiz tenang. Beliau bertanya, siapa perempuan tidak sopan ini yang berani memotong pembicaraan para lelaki? Hah? Ratna seperti disambar petir. Mr. Kenji melanjutkan kalimatnya dalam bahasa Jepang. Matanya menatap tajam ke arah Ratna, seperti elang melihat tikus got. Kare no yu nasai no omotsu ningen o omae wa gomi no yu ni atsukatte ita no ka? Saitei da. Faiz menerjemahkan lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras agar seluruh ruangan mendengar. Beliau bilang, apakah kamu memperlakukan orang berbakat seperti ini, seperti sampah sebelumnya? Saya bisa melihat dari cara kamu menatapnya tadi. Kamu sangat rendah. Bia. Kalimat itu menusuk jantung Ratna. Seluruh direksi menatapnya dengan tatapan menyalahkan. Pak Heru bahkan sudah melotot, memberi isyarat mati kau. Mr. Kenji mengibaskan tangannya, mengusir Ratna. Get out! Ratna, sang hardiang biasanya angkuh dan ditakuti, kini berdiri gemetar. Air matanya meleleh, luntur bersama maskara mahalnya. Ia dipermalukan di depan semua orang oleh orang miskin yang tadi ia hina. Dengan langkah terseak, ia mundur ke pojok ruangan, menangis dalam diam. Pertemuan itu berakhir sukses besar. Kontrak ditandatangani. Yamamoto Corp selamat dari kebangkrutan. Mr. Kenji berdiri, menjabat tangan Faiz erat-erat dengan kedua tangannya. Sebuah gestur penghormatan tertinggi. Arigato Faizan,
Kamu penyelamat hari ini, ucap Kenji tulus. Faiz tersenyum lega. Tugasnya selesai. Ia hanya ingin pulang sekarang. Ia merasa tidak pantas berada di sini lebih lama lagi. Terima kasih kembali, Tuan. Saya mohon pamit. Faiz membungkuk hormat lalu berbalik menuju pintu keluar. Ia ingin segera kembali ke terminal bus sebelum malam. Namun, saat ia berbalik, sinar lampu ruangan memantul tepat di saku dada baju kokonya. Benda itu, pena tua itu, berkilau sekilas. Mata tua Mr. Kenji tertuju pada kilauan itu. Tubuhnya mendadak kaku, napasnya terhenti. Wajahnya yang tadi sudah tenang, kini berubah menjadi pucat pasi, seperti melihat hantu masa lalu. Tangan Mr. Kenji terangkat, telunjuknya gemetar hebat, menunjuk ke arah dada Faiz. "Chotto mate! Tunggu sebentar!" teriak Kenji dengan suara yang pecah. Faiz berhenti di ambang pintu. Ia menoleh, bingung. Mr. Kenji berlari kecil, melanggar etiket seorang bos besar, menghampiri Faiz. Ia mencengkeram bahu Faiz, matanya terpaku pada pena butut di saku itu. "Itu, benda itu." Suara Kenji bergetar hebat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Dari mana kamu dapatkan pena itu? Jawab saya, dari mana?" Rahasia besar terbongkar, dari sampah menjadi berlian. Ruangan rapat eksekutif itu mendadak berubah menjadi panggung drama paling mengharukan tahun ini. Mr. Kenji, pria Jepang yang dikenal dingin dan kejam dalam bisnis itu, kini memegang pena butut milik Faiz dengan kedua tangannya yang gemetar hebat. Air mata mulai menetes membasahi pipi keriputnya. Ia mengusap ukiran kanji pudar pada batang pena itu, seolah-olah sedang menyentuh benda pusaka. "Abdullah," bisik Kenji dengan suara serak. "Apakah gurumu itu bernama Kiai Haji Abdullah Salam?" Faiz terperanjat, jantungnya berdetak kencang. "Benar, Tuan. Beliau adalah pengasuh pesantren kami. Bagaimana Tuan bisa tahu?" Kenji jatuh terduduk di kursi, lemas karena syok. Ya Tuhan, dunia ini sempit sekali. Semua orang di ruangan itu bingung. Pak Heru mendekat dengan takut-takut. "Maaf Mr. Kenji, ada apa dengan pena sampah itu?" "Diam kamu!" bentak Kenji keras. "Jangan sebut ini sampah. Ini adalah nyawa ayah saya." Keheningan mencekam kembali menyelimuti ruangan. Ratna yang sedang menangis di pojok ruangan ikut terdiam, menahan napas. Kenji menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Matanya menatap Faiz dengan penuh kerinduan dan rasa hormat. "Faiz-san, dengar saya baik-baik. Dulu, 40 tahun yang lalu, ayah saya datang ke Indonesia untuk membuka pabrik pertama kami. Saat itu dia bangkrut, sakit keras, dan hampir mati kelaparan di sebuah desa terpencil di Jawa Timur." Kenji menelan ludahnya yang terasa pahit. Tidak ada yang mau menolong orang asing miskin sepertinya, kecuali satu orang. Seorang kiai muda yang memberinya makan, tempat tinggal, dan obat-obatan selama berbulan-bulan tanpa minta bayaran sepeser pun. Kiai itu adalah Abdullah. Faiz terpaku. Ia tidak pernah tahu cerita ini. Gurunya tidak pernah membahas masa lalunya dengan orang asing. "Sebelum ayah saya pulang ke Jepang dan sukses membangun Yamamoto Corp," lanjut Kenji, suaranya bergetar, "dia memberikan pena kesayangannya ini kepada Kiai Abdullah. Dia berjanji, jika suatu hari nanti keturunanmu datang membawa pena ini, maka dia adalah bagian dari keluarga Yamamoto. Dia harus diperlakukan seperti raja, bukan seperti tamu." Duar! Pengakuan itu seperti bom atom yang meledak di tengah ruangan. Pak Heru menganga lebar. Tubuhnya mendadak dingin. Ia baru saja membiarkan keluarga, pemilik perusahaan dihina dan diusir oleh HRD-nya sendiri. Ratna jatuh pingsan di pojok ruangan. Kakinya lemas seperti jeli. Karirnya, masa depannya, hancur lebur saat itu juga. Kenji berdiri perlahan. Ia mendekati Faiz, lalu melakukan sesuatu yang sangat tidak wajar bagi seorang bos besar. Ia membungkuk 90 derajat di depan Faiz,
bungkukan paling dalam untuk orang yang paling dihormati. Maafkan kami, Faizan. Maafkan atas perlakuan kasar karyawan kami tadi. Saya sangat malu. Faiz panik. Ia segera membungkuk balik. Jangan tuan, saya cuma santri biasa. Saya tidak pantas menerima ini. Kenji menggeleng tegas. Ia memegang bahu Faiz. Tidak. Kamu adalah penyelamat 2 kali, penyelamat bisnis hari ini, dan pembawa pesan dari penyelamat ayah saya. Kenji menoleh ke arah Pak Heru dengan tatapan mematikan. Heru! Panggil Kenji dingin. Siap Mr. Kenji, jawab Heru gemetaran. Mulai hari ini, Angka Faiz menjadi Head of Intercultural Relations, Kepala Hubungan Antar Budaya untuk Yamamoto Corp Indonesia. Gajinya samakan dengan gaji direktur, dan lunasi semua utang keluarganya di kampung sebagai bonus penandatangan kontrak. Sekarang juga. Faiz menutup mulutnya, menahan tangis. Bayangan wajah ibunya dan rumah yang akan disita berputar di kepalanya. Allah Maha Besar. Doa ibu benar-benar menembus langit. Dan satu lagi, lanjut Kenji. Matanya kini tertuju pada Ratna yang baru sadar dari pingsannya. Wanita itu siapa namanya? Ratna? Ratna merangkak maju, menangis terseduh-seduh. Ampun Mr. Kenji, saya khilaf. Saya nggak tahu. Tolong jangan pecat saya. Saya punya cicilan mobil, apartemen. Kenji menatapnya dingin tanpa belas kasihan. Kamu tidak saya pecat karena kesalahan kerja. Kamu saya pecat karena hatimu busuk. Perusahaan saya tidak butuh orang yang menilai manusia dari sepatunya. Kemasi barangmu, sekarang. Atau saya panggil security untuk seret kamu keluar seperti kamu menyeret Faiz tadi. Tapi, Pak, keluar! Bentak Kenji menggelegar. Ratna menangis histeris, berlari keluar ruangan dengan rasa malu yang akan ia bawa seumur hidup. Karma instan itu nyata, sangat nyata dan sangat perih. Matahari sore mulai terbenam di ufuk barat Jakarta, menciptakan semburat oranye yang indah di langit SCBD. Faiz berjalan keluar dari gedung Yamamoto Corp. Kali ini tidak ada yang mengusirnya. Tidak ada satpam yang melihatnya dengan jijik. Pak Ujang, satpam tadi, bahkan memberi hormat militer saat Faiz lewat. Di lobi, Faiz berhenti sejenak. Ia mengambil HP-nya, menelepon ibu. Assalamualaikum, Bu. Suara Faiz bergetar bahagia. Wah, waalaikumsalam, Li. Kenapa nangis? Ibu, utang Bapak sudah lunas. Rumah kita aman. Ibu gak perlu kerja lagi di sawah. Faiz diterima kerja, Bu, berkat pena kiai, berkat doa ibu. Di seberang telepon terdengar isak tangis sujud syukur sang ibu. Faiz menengadah ke langit. Ia meraba saku dadanya. Pena tua itu masih di sana, hangat dan menguatkan. Gedung-gedung tinggi Jakarta kini tidak lagi terlihat menakutkan. Karena Faiz tahu, setinggi apapun gedung dibangun, ia tidak akan pernah bisa melebihi tingginya derajat orang yang berilmu dan beradab. Ilmu mungkin bisa membawamu ke puncak, tapi hanya adab yang bisa membuatmu bertahan di sana. Nah teman-teman, itulah akhir dari kisah Faiz dan Bu Ratna. Sebuah tamparan keras buat kita semua, terutama buat yang suka meremehkan orang lain hanya dari penampilan luarnya. Ingat ya, jangan pernah menilai isi buku dari sampulnya yang kumal. Kita tidak pernah tahu, orang yang hari ini kita hina, mungkin besok adalah orang yang akan menolong kita saat kita jatuh. Roda hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan seringkali berputar lebih cepat dari prediksi BMKG. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Pernah nggak sih kalian diremehkan sama orang lain padahal kalian punya potensi? Ceritain dong di kolom komentar di bawah. Kita baca bareng-bareng biar jadi pelajaran. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa pencet tombol like-nya sampai jebol, share ke grup WA keluarga kalian, biar gak ada lagi tante-tante julid kayak Bu Ratna. Dan pastinya, subscribe biar gak ketinggalan drama seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik, meski dunia tidak baik-baik saja. Dah!